Coba perhatikan bangunan ini. Begitu megah, begitu rapi. Seolah ia adalah saksi bisu yang berdiri abadi sejak ratusan tahun silam. Bagi banyak orang, inilah wajah asli dari sejarah Minangkabau. Tapi, ada satu fakta yang jarang kita sadari. Bangunan ini sebenarnya tidak setua yang kita bayangkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, istana ini tidak berdiri di lokasi aslinya. Muncul sebuah pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang kita lihat hari ini? Apakah ini sebuah sejarah yang asli atau hanyalah ingatan yang dibangun ulang? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke akar sistem yang membangunnya. Pagaruyung bukan sekedar kerajaan biasa. Ia adalah perwujudan keseimbangan kekuasaan yang unik. Dikenal dengan nama Rajo Tigo Selo, 3 pemimpin yang tidak saling menjatuhkan, saling menjaga. Yang pertama Rajo Alam, berkedudukan di Pagaruyung. Beliau adalah penentu keputusan akhir saat mufakat menemui jalan buntu. Yang kedua Rajo Adat di Buwo. Tugasnya memastikan tatanan tradisi tetap berjalan lurus pada relnya. Dan yang ketiga, Raja Ibadat di Sumpur Kudus. Beliau adalah pengawal sisi spiritual dan nilai-nilai agama. Artinya, pusat kekuatan Minangkabau tidak pernah menumpuk di satu titik. Ia tersebar, melintasi bukit dan nagari. Dan istana yang kita saksikan sekarang, dulunya adalah jantung dari sistem besar tersebut. Namun, sejarah Pagaruyung bukan hanya soal kejayaan. Ini adalah kisah tentang kehilangan yang terjadi berulang kali. Seolah-olah, istana ini memang tidak ditakdirkan untuk bertahan lama oleh waktu. Tahun 1804, Perang Padri pecah. Istana asli di Bukit Patah hangus dibakar. Tahun 1966, setelah sempat dibangun kembali, api datang lagi. Dan untuk kedua kalinya, ia lenyap. Baru pada tahun 1976, Gubernur Harun Zaid memprakarsai pembangunannya kembali. Bukan sekadar mendirikan gedung, tapi sebagai simbol bahwa martabat orang Minangkabau masih berdiri tegak. Pembangunan itu tuntas di tahun 1985. Tapi sejarah belum selesai menguji. Pada malam 27 Februari 2007, petir menyambar puncaknya. Hanya dalam satu malam, bangunan 3 tingkat ini kembali menjadi abu. Hanya 15% barang berharga yang berhasil diselamatkan. Bangunan yang Anda lihat hari ini adalah hasil dari kebangkitan terakhir yang diresmikan pada tahun 2013. Disinilah letak teka-teki besarnya. Istana ini memang dibangun kembali, namun tidak di atas tapak yang sama. Lokasi aslinya berada di puncak bukit Batu Patah. Namun saat pembangunan ulang di tahun 70-an, posisinya digeser sedikit lebih ke arah selatan, ke arah yang lebih rendah. Artinya, saat Anda berdiri di halaman istana itu hari ini, Anda memang sedang melihat simbol sejarah, tapi Anda tidak sedang menginjak titik yang sama dengan para raja terdahulu. Lokasi saat ini dipilih agar lebih terbuka, megah, dan lebih mudah dijangkau oleh dunia. Meski berstatus replika, istana ini dirancang agar tetap terasa hidup. Strukturnya kini diperkuat dengan beton modern demi keamanan. Namun di permukaannya, kayu-kayu ukiran itu tetap berbicara. Ada 72 tiang besar yang menopangnya, seolah setiap tiang memikul beban sejarah yang hampir punah. Atapnya dibentuk dari 26 tom ijuk yang melengkung tajam ke langit, bagaikan tangan yang tak pernah lelah menjaga ingatan masa lalu. Setiap ukiran di dinding ini adalah kitab yang dipahat. Ada motif kalu paku yang bicara soal tanggung jawab, hingga pucuk rebung tentang sebuah harapan. Di dalamnya tersimpan artefak dari kapak batu kuno hingga keris pusaka. Semuanya punya satu tujuan, memastikan cerita ini tidak benar-benar lenyap di telan zaman. Jadi, istana Basa Pagaruyung yang kita lihat hari ini memang bukan yang pertama, dan bukan pula di tempat yang sama. Tapi mungkin, itu bukanlah hal yang paling penting. Karena sebuah peradaban tidak diukur dari seberapa kuat kayunya bertahan dari api. Peradaban diukur dari seberapa kuat manusianya menolak untuk melupakan. Tanpa tempat ini,
kita mungkin tidak akan pernah tahu bahwa dulu ada sistem sehebat Rajo Tigo Selo yang pernah menjaga keseimbangan di bumi Nusantara.